Selamat pagi Pak Guri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Lesia Salsabila dengan NIM 2024 08 1034. Pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait sistem payroll berbasis web untuk Roti Nusantara. Nah, ini kita pertama bakal mendemokan si website ini. Yang pertama kita login dulu dengan NIP EMP 001. Nah, passwordnya 12345. Kita login. Oke, jadi kita login kali ini kita sebagai admin. Nah, di admin dia bisa absen kayak gini. Tuh. Langsung aja. Ini juga tentang kami, ada produknya. Kita masuk ke dashboardnya. Nah, di dashboardnya admin itu dia ada kelola karyawan, kelola payroll, dan melihat slip gaji mereka sendiri. Yang pertama ada kelola karyawan. Nah, ini tuh dia bisa tambah karyawan kayak krutnya gitu loh. Ntar bisa ditambah, bisa diedit, bisa dihapus. Kita bukan kedua, kelola payroll. Nah, ini dia bisa ajukan gaji untuk karyawan tersebut. Nah, ini dia bisa ngeliat slip gaji dia sendiri. Nah, ini tuh bisa dilihat, bisa dicetak gitu. Tuh, kayak gini. Oke. Kita kembali ke maksudnya login ke POV selanjutnya. Passwordnya masih sama. Nah, ini sebagai finance. Di finance dia juga bisa absen. Lalu kita masuk ke dashboardnya finance. Finance itu dia tugasnya memvalidasi atau men-ACC slip gaji yang diajukan seperti itu. Sama dia bisa ngeliat slip gaji dia sendiri. Kayak gitu. Lalu kita next selanjutnya. Nah, ini dia sebagai karyawan. Di karyawan ini dia juga bisa absen. Coba absen ya. Absen sekarang, oke. Absen selesai. Oke, nah dia udah absen. Kita masuk ke dashboardnya. Nah, kalau karyawan itu dia cuma bisa melihat slip gaji mereka. Seperti itu. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu sebagai supervisor. Oke. Nah, kita lihat dashboardnya supervisor. Tugas dia itu memonitoring si karyawan atau pegawai lainnya dan tim-timnya. Nah, seperti ini. Nah, dia tuh lebih ke laporan kehadiran atau absen gitu. Nanti jadi bisa tahu si absennya ini masuk jam berapa, pulang jam berapa, dan lemburnya itu berapa jam. Nah, ini ada input absensi manual itu kalau semisal ada karyawan yang lupa absen seperti itu. Oke, sekarang kita akan melihat tampilan-tampilan sesuai yang sudah ditentukan sama UAS-nya. Yang pertama itu tampilan smartphone, yaitu 600 kali 843. Nah, ini dia untuk tampilan smartphone-nya. Next, kita ke tampilan tablet, yaitu 900. Nah, ini dia untuk tampilan tabletnya. Nah, ini dia tampilan desktopnya. Next, kita akan membahas beberapa kode-kode yang penting. Oke, sekarang kita akan masuk menjelaskan kode-kode yang menurut saya penting. Yang pertama ini ada di koneksi.php. Nah, pertama koneksi.php ini file buat ngehubungin PHP dengan database MySQL. Nah, di sini kita set 4 variabel. Ada host, user,
password dan nama databasenya. Lalu di sini fungsi yang MySQL_connect dia itu menghubungkan ke server MySQL dengan parameter tadi. Terus kalau misalnya koneksinya gagal nih, aplikasi langsung berhenti, terus nanti dia nampilin pesan error gitu. Nah, file ini tuh di-include ke semua file PHP lainnya, kayak biar bisa akses ke database. Lalu kita masuk ke login.php. Nah, yang pertama, yang ini itu buat ambil data NIP dan password dari form itu. Terus yang ini, query ke database tabel karyawan berdasarkan NIP yang diinput si usernya ini. Lalu ini juga ada cek apakah NIP ditemukan. Kalau ketemu nanti ambil datanya. Lalu ini validasi password. Kalau cocok buat session nyimpan NIP nama dan role karyawan. Nah, terus nanti setelah ntar loginnya berhasil, user itu diarahin ke index.php. Lalu nih kalau misalnya password salah atau NIP-nya itu nggak sesuai, nanti muncul kayak error gitu. Lalu kita masuk ke admin karyawan. Nah, yang pertama ini ada hapus data. Nah, jadi ini itu file admin karyawan.php itu buat kelola data karyawan dengan sistem CRUD. Yang pertama yang tadi aku bilang itu hapus. Jadi ntar kalau tombol hapus diklik, nanti NIP dari URL lalu jalankan query delete buat hapus data dari database. Setelah itu nanti refresh halaman ntar dia hilang. Lalu edit data yang kedua nih. Nah, kalau tombol editnya diklik, nanti query ke database untuk ambil data karyawan berdasarkan NIP-nya. Lalu nanti data yang diambil disimpan ke variabel, lalu dimasukin ke form supaya user bisa edit. Lalu ada simpan data. Sama cek duplikasi. Nah, ini tuh yang paling penting ya, karena pertama ambil semua data dari form kayak NIP, nama, jabatan. Terus fitur keamanannya itu kita pakai cek duplikasi NIP-nya. Jadi sebelum insert data baru, sistem cek dulu nih apakah NIP-nya itu sudah ada di database. Kalau misalnya sudah ada, nanti prosesnya itu dihentikan. Jadi kita nggak bisa gitu. Ini mencegah data duplikat yang bikin sistem nanti error. Nah, nanti kalau misalnya udah lolos validasi, sistem cek modenya. Lalu kalau mau ditambah dijalankan, insert dengan password default 12345. Kalau lalu nanti jalankan update-nya untuk NIP yang dipilihnya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf Pak jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.